Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp ngap. Balik lagi di channel gua Ngap Under 20 bersama gua Daeng Doang. Channelnya para driver go-kart pemula. Gimana kabar teman-teman dan keluarga? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga rezeki yang berlimpah ya Ngap. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah like, komen, subscribe, yang udah dukung channel gua sampai sejauh ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir ataupun yang baru ketemu channel gua, yang ingin bertanya ataupun ingin berbagi pengalaman, silahkan nanti langsung tulis di kolom komentar. Hari ini Jumat tanggal 15 September 2023 ya Ngap. Seperti yang udah teman-teman ketahui lah, mungkin beberapa udah pada tahu kali ya, kalau di tanggal 14 setiap bulannya Gojek itu melakukan hapus riwayat order ya. Tapi itu katanya ya, katanya begitu. Dan memang gue merasakan setiap tanggal 15 ya kan, akun gue itu enteng gitu. Nah, gue setiap tanggal 15 itu gue melakukan ritual. Ritual apa Ngap? Nah, karena dari si Gojeknya hapus riwayat order selama 1 bulan kemarin, nah gua hapus data di device gua, di aplikasi GoPartner gua. Nah gua hapus data juga, jadi biar sama-sama matching, mulai dari 0 dua-duanya. Di device gua 0, di server pusat juga 0. Nah makanya gua lakukan ritual itu setiap bulan juga, ngikutin aja. Kalau gua mah ngikutin dia gitu kan. Si Gojek nge-reset history riwayat order kita selama 1 bulan. Nah di device kita juga seperti itu, dihapus data. Ya bisa dibilang biar enteng juga lah ininya, aplikasinya gitu kan, karena udah hilang juga dari kita, dari device kita gitu kan. Ya alhamdulillah hari ini setelah kita melakukan ibadah sholat Jumat ya Ngap ya, hari Jumat tadi ini jam 14.20 Ngap ya. Jadi gue udah istirahat dari jam 2:30 lah hitungannya sampai dengan jam 3. Ini gue udah off ya. Dan alhamdulillah gue udah dapet 10 trip di hari Jumat ini ya. Setelah sholat Jumat tadi begitu gue on ya kan. Jadi sebelum sholat Jumat itu gue dapat 4 trip doang ya. Begitu jam 1 kurang seperempat lah, jam 12.45 gua on lagi, dapatlah gua 1 trip ya kan. Nah seperti biasa kan gua nahan di 10 trip ya. Di jam 1 ya kan sampai dengan jam 2 itu gua langsung dikasih 5 trip. Aman nggak itu Ngap? Kalau misalkan 1 jam 5 trip aman. Amannya seperti apa? Hanya untuk di 1 jam pertama ya, itu aman. Tapi kalau udah masuk di jam berikutnya lu dapat 5 lagi, ya gua nggak tahu ya kan masih dapat notif atau tidak. Karena yang sudah kalau misalkan dapat 5 lagi di jam berikutnya, itu kita biasanya ya yang udah gitu kan, dapat notif itu terindikasi melakukan order fiktif ya. Karena dalam waktu 2 jam kita dapat 10. Secara logika ya kan, sistem juga bingung ya kan, kok bisa akun lu bisa dapat 10 gitu kan. Bingung kan sistem kan. Nah makanya akhirnya dia bikin otomatis kalau ada yang seperti itu langsung dapat notif, suspend 3 hari, dinonaktifkan insentifnya ya. Kalau yang tadi gue bilang ya, 2 jam betul-betul dapat 10 trip. Tapi kalau 1 jam dapat 5 trip masih aman
Yang penting hanya di jam pertama. Gitu ya Ngap ya. Nah jadi tadi gue ceritanya ya, begitu di jam 1 gue dapat order pertama gitu kan, terus dapat order kedua. Nah di order keduanya itu maraton ya kan, itu maraton tuh. Jadi gue awalnya tuh nganter dari UMN ke Serpong M-Town ya kan. Nah belum sampai di apartemen M-Town itu gue estafet ya, estafet dari M-Town ke ruko.com ya. Jadi begitu gue entry yang dari UMN ke M-Town, gue entry, masuklah itu orderan dari Honda Permata ke Sumarekon Mall Serpong. Padahal itu belum gue pick up loh. Kan biasanya kalau kita dapat estafet order berikutnya itu kan kalau kita sudah pick up customer ya, udah pick up penumpang ya. Nah tapi tadi itu enggak, gua belum pick up tapi gua dapat lagi order berikutnya ya kan. Berarti udah ketumpuk 3 itu ibaratnya ya kan, order pertama, order kedua, dan order ketiga. Nah baru tadi gua ngalamin seperti itu, tapi teman-teman gua udah ada yang mengalami. Nah gua baru hari ini ngalamin kayak begitu ya. Gua hanya mengingatkan ya buat teman-teman yang beragama Islam ya, Muslim, khususnya di hari Jumat ya, kalau bisa tinggalkan dulu lah ya, pekerjaan apapun tinggalkan dulu. Nah, kita ibadah sholat Jumat ya, walaupun kita hanya melakukan sholat itu di hari Jumat aja, setidaknya kita masih ingat sama Tuhan kita, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Uji juga kan ada lagunya ya kan, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Nah jadi wajib kita sholat Jumat ya. Dan gua jujur, gua nggak pernah expose gua itu mau ke masjid, gua itu lagi sholat ya kan. Gua nggak pernah expose itu, karena menurut gua ya, amal ibadah gua dan dosa gua itu yang tahu hanya gua dan Tuhan gua. Paham ya Ngap ya? Nah jadi begitu Ngap, di setiap tanggal 15 itu gua melakukan ritual, yaitu hapus data di device gua, di aplikasi GoPartner gua ya. Karena yang tadi gua bilang, di setiap tanggal 14 katanya Gojek itu melakukan hapus riwayat order selama 1 bulan sebelumnya. Nah makanya gua lakukan seperti itu. Dan memang apa yang gua rasakan itu benar-benar enteng akun gua gitu loh. Nah kalau misalkan akun kita udah dimulai dari 0 ya kan, untuk sekarang nih tanggal 15 tepat gitu kan, itu gua merasakan jadi penumpang gua, customer gua yang notabene ya di Gading Serpong ini, itu penumpangnya penumpang hafalan Ngap ya. Jadi penumpang si misalkan kayak tadi tuh yang maraton gitu kan, atas nama Lala gitu kan, itu udah sering banget masuk ke akun gua. Tapi kalau misalkan akun gua udah muntah ya, udah overload buat akun penumpang itu nggak akan masuk lagi ke gua. Nah begitu di reset ya, dihapus riwayat order selama 1 bulan sebelumnya, itu kan mulai dari 0 lagi kan. Nah itu bisa masuk lagi, dan itu gua rasakan gitu loh. Makanya gue bilang katanya ya kan, itu sugesti lah gitu kan, kalau misalkan tanggal 14 si Gojek itu melakukan hapus riwayat order selama 1 bulan sebelumnya. Tapi memang yang gue rasakan seperti itu, penumpang gue yang hafalan gitu kan, yang udah rutin lah setiap harinya pakai aplikasi Gokar gitu kan, itu masuk lagi ke gue. Entah itu si A, entah itu si B, entah itu si C, itu udah pasti masuk lagi ke gue nantinya. Nah kalau memang udah muntah ya, udah overload si penumpang ini masuk ke akun gua, nanti akun gua tuh akan cari penumpang baru gitu loh. Nah itu yang gua rasakan ya Ngap ya, dengan bisa dibilang hapus riwayat order selama 1 bulan sebelumnya. Nah kalau di daerah teman-teman itu kan gua nggak tahu ya, nanti teman-teman bisa share aja lah di kolom komentar nanti. Jadi biar gua tahu, teman-teman juga yang udah biasa nonton video gua tuh jadi tahu, oh ternyata memang begini gitu loh, apa namanya, pengalamannya seperti ini, kejadiannya seperti ini, yang kita rasakan gitu kan.
Nah makanya gue bilang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ada hal yang sama ya kan dengan kejadian ini, langsung tulis nanti di kolom komentar. Nah nilai plusnya kalau di tanggal 15 mungkin ada beberapa teman-teman yang merasakan mungkin ya, itu akunnya itu ada yang tadinya berat tiba-tiba jadi enteng. Dan ada juga sebaliknya, yang tadinya enteng makin enteng, ataupun yang tadinya enteng jadi berat ya. Tapi kalau sepengalaman gua ya, analisa gua, kalau akun kita bermasalah, walaupun udah di reset, tetap akun kita berat, tetap ngat. Tapi kalau akun kita nggak bermasalah selama 1 bulan sebelumnya ya kan, itu di tanggal 15 ya udah pasti enteng dan gampang dapat order ya ngat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang merasakan hal yang sama ya kan, enteng juga di tanggal 15 ya berarti bener gitu kan. Di tanggal 14 itu memang ada ibaratnya hapus histori riwayat order selama 1 bulan sebelumnya. Oke ngat, mungkin gua rasa cukup video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi dan motivasi teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah tonton video gue sampai habis, sampai selesai. Ingat, jangan dilawan, lemesin aja. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Sehat selalu buat keluarga dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.